selamat datang di TGLS Channel. Hari ini kita akan berbincang tentang sulitnya mencari pekerjaan setara sarjana di Pontianak. Belum lama ini BPS menerbitkan data hampir 10 juta Gen Z yang usianya 15 sampai 24 tahun itu berada di kategori REET, not in employment, not in education, and not in training. Jadi mereka tidak sekolah, tidak juga ikut pelatihan, tidak juga bekerja. Jadi mungkin banyak juga sih berbagai alasannya itu, bisa juga karena mereka mungkin kalau yang perempuan ya sudah menikah, jadi menjadi ibu rumah tangga, tapi mungkin juga karena susahnya mencari pekerjaan, ya, atau bisa juga disebabkan oleh ada disabilitas lah di situ ya. Nah, host kali ini adalah saya sendiri, didampingi oleh Pak Supriyatman, ya. Kemudian narasumber kita adalah alumni jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Yang pertama adalah Hairunisa Yulfianti, sarjana ekonomi, ya. Yang kedua adalah Diat Fitrian, sarjana ekonomi. Nanti boleh bincang-bincang lah gitu ya. Oke, mari kita mulai saja bincang-bincang ini. Baik, Hairunisa biasa kita panggil Pipi, ya. Kalau udah biasa panggil Pipi aja, ya. Oke, Pipi, bisa diceritakan Pipi sekarang kegiatannya apa? Kemudian pernah enggak lulusnya tahun berapa, ya? Kemudian apa yang pernah Pipi itu kerjakan, maksudnya bekerja lah, yang kerjaan yang dibayar. Kemudian sekarang posisinya seperti apa? Nanti disambung oleh Dian, ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih buat atas kesempatannya, Bapak juga. Kenalkan, saya Hairunisa Yulfianti. Kalau nama panggung saya di teman-teman tuh Cece, Bu. Sebenarnya iya. Jadi kok bisa saya ngerti? Kalau Pipi itu nama di rumah, Bu. Oh, gitu. Jadi saya oke. Jadi mungkin ya bisa cara apa ya nama nanti maksudnya kak? Apa sih? Kalau nama panggung, Bu. Nama panggung. Aduh. Jadi nama panggungnya Cece. Nah, saya sekarang bekerja sebagai freelance enumerator di salah satu lembaga penelitian di Universitas Singapura. Kemudian saya lulusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan itu tahun 2021 dan berdasar. Iya, udah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lah ya. Jadi setelah lulus, alhamdulillah tuh saya dapat pekerjaan tawaran juga melalui ibu juga, itu sebagai research assistant untuk Ibu Nelly Samosir di disertasi beliau waktu beliau lagi ngambil S3 di Leiden University. Masih hampir selesai sih. Hampir selesai ya. Jadi maksudnya saat itu pekerjaan pertama saya yang dibayar secara profesional dengan menggunakan kurs Belanda waktu itu, Bu. Jadi di kurs Belanda waktu itu dengan segala macam terms and condition-nya. Nah, waktu itu memang saya anggap itu sebagai pekerjaan official saya yang pertama kali. Saya enroll di pekerjaan tersebut selama hampir 5 atau 6 bulan kalau nggak salah saya. Dan setelahnya saya lanjutkan sebagai guru di salah satu sekolah swasta, Bu, di Kuburaya. Saya ngajar business studies yang berafiliasi dengan Cambridge University. Sekolah yang bahasa Inggris biasa ada. Ya, betul. Karena Cece atau Pipi cukup mahir dalam berbahasa Inggris ya. Oke. Kemudian Dian, coba ceritakan sedikit. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Prestuti dan Bapak telah memberikan kesempatan. Jadi saya mau share sedikit perkenalan. Saya lulusan sarjana ekonomi tahun 2020. Kalau lebih duluan ya? Ya, kalau di atas CC dulu. Jadi pekerjaan pertama itu saya di perusahaan percetakan sebagai staff admin dan finance. Kemudian itu sebelum
selesai kuliah juga udah kerja kalau nggak salah ya. Oh iya, sebelum selesai kuliah itu saya sambil kerja juga di percetakan. Tapi setelah lulus itu percetakannya lebih besar skalanya. Dan, setelah di percetakan saya bekerja di NGO di mana yayasan tersebut didanai oleh Global Fund selaku donatur internasional dan hibah. Itu selama 2 tahun. Dan itu bergerak di bidang kesehatan seperti TBC dan HIV. Nah, skalanya itu waktu itu di Pontianak dan Kalimantan Barat waktu itu kami. Mungkin sekian deh. Gitu. Ya, perkenalan singkat. Oke, baik. Nah, menurut kalian ya, dan juga mungkin melihat teman-teman lah begitu ya, mengenal teman-teman yang lain lah ya kan cukup beruntung lah, artinya lulus itu sudah ada pekerjaan lah, walaupun artinya tetap mencari yang lebih baik, tapi setidaknya ada pengalaman kan itu. Nah, kalau teman-teman yang lain bagaimana, yang seangkatan atau gimana? Silakan. Kalau dari Bu, lingkungan pertemanan saya ya, jadi ada beberapa kasus yang bisa saya masukkan di sini. Itu sebenarnya kalau dibilang apakah mereka punya pekerjaan secara official, itu dibilang official juga tidak bisa dibilang official sih Bu. Jadi sambilan tuh mereka menganggapnya sebagai sambilan gitu, karena mungkin bayarannya per project atau bayarannya tidak per bulan gitu-gitu. Jadi tapi kalau ditanya apakah ada yang menganggur, ya banyak Bu, banyak sekali yang menganggur gitu. Menganggur tuh sama sekali tidak ada, Sama sekali tidak ada laki dan perempuan Bu. Dan itu memang rata-rata bukan yang hanya tidur baring di rumah tanpa ngapa-ngapain Bu. Mereka tuh nyebarin lamaran pekerjaan, mereka rapiin CV, mereka ikut job fair. Itu semua dilakukan kayak gitu. Tapi yang mungkin ada faktor lain yang pada akhirnya membuat mereka masih mencari pekerjaan hingga saat ini seperti itu. Nah, kalau Dian gimana teman-temannya? Kalau dari saya dalam lingkup pertemanan, jadi kebanyakan itu kerja tapi dibayar dengan upah yang sangat minim meskipun dia lulusan sarjana. Nah, salah satu faktornya mungkin kesempatan kerja di Pontianak itu sedikit atau terbatas. Selain itu banyak lulusan sarjana itu sebenarnya dikatakan keluarga kelas menengah atau dikatakan masih berkecukupan. Jika dia tidak bekerja, istilahnya orang tuanya masih menyokong kemampuan ekonominya. Jadi kebanyakan biasanya kalau tidak sesuai dengan gaji yang diinginkan atau dengan pekerjaan yang diinginkan, kebanyakan mereka lebih memilih menganggur atau istilahnya bekerja di sektor informal yang tidak terikat seperti freelance seperti itu. Kalau yang bekerja sebenarnya kalau walaupun by project ya, soalnya by project itu bisa besar juga gini kan, di kota-kota besar itu dihitung bekerja juga begitu, walaupun jam tidak. Kalau kita mungkin di daerah ini kan kalau yang bekerja tuh harusnya tetap gitu ya. Ya, ada sebulanan gitu. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya tidak selamanya seperti itu ya. Kalau ya sebenarnya di negara yang udah maju, maksudnya di kota-kota besar ya banyak yang by project seperti itu ya. Nah, kalau yang seperti teman-teman Dian itu ya, kalau yang bekerja itu misalnya, berikan contoh coba yang pekerjaannya itu yang tidak sesuai lah dengan gelarnya lah, sudah sarjana gitu. Misalnya apa? Dan gajinya kira-kira berapa? Beberapa teman saya itu lulusan sarjana pertanian, dan sempat buka usaha juga, buka kantin di salah satu sekolah SMP. Kemudian karena tidak mencukupi, lalu beliau mengambil pekerjaan di sektor informal, itu F&B, food and beverage, itu tempat makan. Nah, sempat sharing-sharing tentang pengalaman si teman saya tersebut. Beliau sering cerita kalau sebenarnya jam kerjanya itu terkadang lebih dari 8 jam, lembur itu tidak dibayar, dan gajinya itu cuma 1.500.000.
untuk kategori tersebut sebenarnya itu sangat rendah. Terutama dia lulusan sarjana. Nah, dan lebih menjadikannya lagi, kalau ada kerugian, misalnya di si ownernya ada kerugian atau segala macamnya busuk atau bahan makanannya tersebut, nah itu yang dipotong gaji karyawannya. Jadi 1/5 itu tidak bersih, bahkan mengalami pemotongan. Masuk uang makan nggak 1/5 itu? Itu tidak ada uang. Tidak ada uang makan. Ya. Jadi itu kalau dibandingkan upah minimum, Jauh. Karena mana? upah minimum Kota Pontianak kalau tidak salah 2 nih. 2 juta. Jadi jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Dan ada sarjana menurunkan grade-nya lah ya. Seperti itu. Ya pas. Saya sangat tertarik sih terkait dengan metode upah yang diberikan oleh owner ya. Iya. Ya. Kita pernah ngalamin Bu. Itu perusahaan cukup terkenal di Indonesia ini. Perusahaan cukup terkenal, perusahaan besar juga sih. Bahkan mereka itu sempat menggaji kerja yang lulusan sarjana itu di bawah UMR. Akhirnya ada beberapa orang yang saya kenal yang kerja di situ, dia curhat sampai semacam BPJS tenaga kerja dan sebagainya itu nggak difasilitasi dengan baik. Ya belum lagi bicara upah ya. Itu bicara tentang hak mereka itu tidak diberikan sepenuhnya. Padahal itu perusahaan yang besar yang nggak bisa sebutkan namanya sih ya. Jadi nggak benar juga nih. Kebetulan ini perlu disikapi sesekali Anda teriak, nggak berani. Kita ini kalau teriak juga hampir senang. Malah Kalau kalian nggak bisa teriak, oke biar saya yang ngadil. Kan malah ya. Iya benar. Saya panggil mereka itu lewat lembaga DPR. Kita panggilan. Saudara, kenapa? Mereka beralibi. Oke, kalian jangan beralibi lagi. Akui kesalahan. Ganti rugi gaji orang selama 2 tahun bekerja itu yang digaji di bawah UMR. Dengan ganti Bu. Iya, itulah ada tuh. Itu saya coba kebetulan ada yang sesuai yang semacam himpunan mahasiswa gitu ya. Kalian advokasi dan masalah. Ya, oke lah hari ini mereka yang mengalami. Tidak menutup kemungkinan selanjutnya Iya ya, kita belum ke situ kayaknya itu. Iya, begini ya. Artinya matikan jauh naik kerja itu Iya, begitu kompleks Bu. Bukan hanya orang yang sudah orang yang belum dapat pekerjaan, orang yang dapat kerja saja masih tersisir dengan orang semacam itu. Yang kalian pasti mengalami hal semacam itu. betul. Jadi pertanyaan saya, problem semacam itu Siapa yang urus gitu ya? terjadi nggak generasi Gen Z sekarang yang serba semua aturan itu bisa diakses dengan cepat. Ada mentality untuk melawan. Pertanyaannya begini, silakan. Baik, terkait respon dari si pekerja tersebut, kebanyakan kasus ya, kalau di Pontianak ya, terutama di studi kasusnya teman-teman saya sendiri, itu kebanyakan mereka beberapa ada yang komplain ke HRD. Tetapi komplainannya itu ya muter-muter di situ aja, jadi nggak ada penyelesaian masalahnya di internal. Karena di sisi lain, kalau si pekerja tersebut mau komplain, mereka kan pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Mungkin pekerjaannya bisa dipecat. Atau mereka pikir lagi karena mencari pekerjaan di Kota Pontianak itu sangat sulit. Kebanyakan pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh background pendidikan lebih rendah dari sarjana itu, kayak misalnya admin apa segala macam, tidak membutuhkan keahlian yang tinggi, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh anak SMA, SMP. Tetapi kebanyakan yang daftar itu anak sarjana ini sih di tempat-tempat seperti itu. Nah, lebih parah lagi itu
kebanyakan teman-teman SMA ya jadi bu kasarnya. Makin turun Ya, turun gitu jadi ya. pekerjaan yang sebenarnya level SMP SMA bisa dikerjakan banyak diisi oleh level sarjana. Level SMP SMA itu banyak yang jadi guru kasar. Misalnya kan kalau di beberapa itu kan ada public teaching China udah sekitar bawah. Jadi kebanyakan mereka masyarakat lulusan SMA SMP di situ jadi tukang cat. Jadi guru kasarnya benar. Dan begitu juga di kota Pontianak saya beberapa saya temui lah, misalnya kawan-kawan saya itu juga kebanyakan ya paling jadi admin, jadi tenaga kasar seperti itu. Nah, jadi tidak menjamin bahwa lulusan sarjana itu bisa dapat pekerjaan yang setara di kota Pontianak. Tapi menarik sih Bu, menyambung ceritanya dari Kak Dian, kemudian dari Bapak juga gitu kan. Saya pernah tuh Bu, dengar satu cerita teman saya, nggak lama ini lah Bu, jadi kayak sekitar berapa bulan yang lalu. Jadi beliau ini backgroundnya IT, backgroundnya IT kayak di komputer gitu ya. Nah pada akhirnya tuh mencobalah untuk merambah ke dunia perbankan misalnya gitu. Saya nggak nyebut banknya apa gitu kan. Nah jadi beliau ini di train dulu Bu. Nyambung juga kan tadi yang seperti Ibu bilang, menurut data BPS itu ada yang namanya not train gitu kan. Jadi tidak di train. Nah yang ini dia sudah masuk, kemudian masuk program training 3 bulan. Nah itu program training itu ada regulasinya dibayar Kak. Dengan sekian juta. Nah itu awalnya masuk UMR Pontianak nih gitu kan. Dibayar Bu. Cuman yang menurut saya itu menjadi lucu adalah ketika ini kan misalnya bagian customer service misalnya gitu ya Bu, bagian customer service. Dari IT lining ke customer service aja sebenarnya udah lintas jurusan ya Bu, udah ada culture shock nih di sini gitu kan. Oke, dapat gaji sekian juta rupiah. Nah setelah ada satu kewajiban yang dia harus lakukan, katakanlah cari nasabah gitu. Nasabahnya kalau seandainya memang cuma nasabah yang buka tabungan esensial kayak gitu, mungkin nggak apa-apa ya Bu. Ini masuk ke dalam misalnya cari nasabah buat asuransi kayak gitu. Nah ini lumayan ini yang maksudnya lumayan challenging juga karena asuransi di zaman sekarang kan orang-orang pasti punya preferensi tersendiri ya mengenai asuransi gitu kan. Nah ketika nggak dapat, jadi paling tidak tuh satu CS itu yang sedang di-train ini wajib mencari satu nasabah untuk asuransi dan wajib mau. Kalau tidak, itu gajinya dipotong 500.000. Nah, jadi kan kayak ngapain udah dia lintas jurusan, kemudian dia mau belajar di situ karena yang namanya training itu kan pasti ada proses pembelajaran yang mau di dalam situ kan. Nah ketika proses pembelajaran itu pada akhirnya ended up with potongan gaji karena nggak dapat nasabah, agak lucu kan ya Bu ini. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak lanjut. Nah sekarang sedang mencari yang lebih baik lagi gitu. Nah jadi makanya kalau tadi yang tentang Bapak bilang regulasi kemudian Gen Z apakah tidak bisa speak up di sini? Mungkin dia bisa aja speak up, tapi tadi hilang nih kerjaannya, posisi lemah sekali gitu. Lemah sekali, nggak ada kekuatan apapun gitu ya. Kecuali ada pihak yang independen di luar berjuang tanpa membawa individu-individu ini, sehingga dia masih terlindungi lah. Tapi kalau satu-satu memang kecuali dia udah keluar kan, ini ya berani seperti itu ya. Betul. Nah kemudian saya lihat ya di Instagram untuk lowongan kerja lah, saya subscribe cukup banyak lah Instagram untuk lowongan kerja terutama ya di Pontianak ini. Sebenarnya cukup banyak yang diumumkan ya, tapi kebanyakan itu ya minimal SMA. Nah itu dikejar-kejar oleh yang lulusan perguruan tinggi juga begitu kan ya. Betul. Nah kemudian saya jadi ingat gini ya, ini gimana pandangan kalian ya. Belum lama ini di Korea pemerintahnya itu akan membuka cukup banyak fakultas kedokteran. Ya ternyata di demo oleh para dokter. Namanya baru gitu ya dokter. Kenapa? Kalau terlalu banyak dokter, nanti gaji kami gimana? Dan peluang kami gimana? Kalau di Indonesia kan buka perguruan tinggi, rasanya
Jahat kan di Pontianak, udah berapa perguruan tinggi. Lalu di kota kecil, perguruan tinggi. Semua pakai feasibility study-nya pasti oke kan? Bagaimana kualitas feasibility study? Orang itu tidak berpikir. Setelah itu apa? Padahal sebenarnya tanpa kuliah pun dia bisa mendapatkan pekerjaan itu. Kalau memang dia itu betul-betul belajar mandiri lah ya. Karena kita lihat juga loh, anak-anak saya bertemu ya dengan anak-anak lulusan SMK, jadi teknisi begitu. Ini dapat kerjanya gimana nih dek? Kami magang bu, abis itu kebetulan di tempat dia itu ada lowongan lah, dia itu hanya kan teknisi lah gitu. Kadang-kadang dia berpindah tuh, misalnya tahun lalu saya di teknisi mesin cuci, nah nanti terus kemudian sekarang saya teknisinya yang lain lah, mungkin peralatan elektronik yang lain. Nah jadi sebenarnya tempat kita itu tingkat pengangguran paling tinggi itu selain SMK, SMA lah ya, SMK, SMA. Perguruan tinggi itu rendah, tapi rendah itu bukan karena dia berpendidikan tinggi, tapi banyak di antara mereka itu mengambil pekerjaan yang Setara sih. setara SMK. Nah gimana tuh menurut pendapat kalian tuh, perguruan tinggi di Indonesia kok banyak benar? Selalu bilang kita belum mencapai target, iya mereka lupa di mana kerjanya itu gitu. Gimana? Ya, benar banget Bu. Jadi ini tuh ada kaitannya dengan istilah quality over quantity ya Bu. Jadi kalau kita tuh malah kebalikannya. Jadi semakin banyak semakin bagus. Tapi kita nggak mikir soal bagaimana baiknya membuka sesuatu gitu kan. Nah ini tuh menyambung, ada juga kasus kenalan saya gitu yang menurut saya kalau dari strata sarjana, oke, di ijazah strata sarjana, tapi the question is apakah kualitasnya atau kapabilitasnya itu sesuai dengan sarjana tadi. Karena kan bagaimanapun kalau dari kacamata bisnis, mereka akan melihat dari efisiensi biaya yang mereka keluarkan untuk bayar upah kan Bu. Nah kenapa pada akhirnya yang di perguruan tinggi ini ngambilnya di SMA, ya mereka suka Bu sebenarnya, karena saya dapat dapat anak yang willing untuk kerja tapi dibayar rendah kayak gitu kan. Dan pada akhirnya ketika dia enroll di pekerjaan tersebut, ya kelihatan gitu kalau ternyata kemampuan atau kapabilitasnya itu emang setara SMA gitu lah Bu. Padahal di ijazahnya itu sarjana. Ya kan Kak, ini masalah besar di Indonesia ya. Literasi, ya sarjana kita tuh rendah loh. Kalau literasi rendah, kemampuan dia rendah, yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Mereka tuh tidak diajarin berpikir, IPK-nya tinggi-tinggi kan, bener banget tidak tahu ini apa-apa. Ya, dunia kita tidak mau dibohongi, tidak mau ditipu. Kami tahu. Itu kualitas. Jangan percaya. Lagi sementara di perguruan tinggi kok IPK itu sudah tidak sesuai dengan itu ya, tidak sesuai dengan dunia kerja. Jangan ditipu lah mereka lebih tahu kan Rugi kan membayar seseorang yang pendidikan tinggi sesuai dengan pendidikannya, sementara kualitasnya itu tidak setara itu. Karena seorang sarjana itu minimal ya, dia harus mampu berpikir setara sarjana, dia bisa juga mampu menulis. Ini nulis saja bahkan tulisannya kualitasnya tidak mungkin kualitasnya SMP. Bagaimana dia mau diterima dengan pendidikan setara sarjana? Itu masalah besar juga di Indonesia. Tapi kita lebih melihat pada tadi. Sarjana, IPK tinggi. Aduh, IPK gampang kok. IPK tinggi itu mudah sekali. Bagi yang lulus, maksudnya di proses pendidikannya itu kurang bermutu lah ya. Nah, dan itu sebenarnya ya perguruan tinggi itu telah menipu masa kerja teman-teman. Cuma masa kerja itu terlalu pintar untuk ditipu. Ini tidak mau kami mempekerjakan kalian. Kenapa? Ya kan urusan kalian tuh IPK-nya tinggi tapi kemampuannya kayak SMP sih. Memang banyak sih pengalaman. Kebetulan saya sering juga sama kayak kakak bekerja di NGO asik. Saya pernah mengikuti proses seleksi begitu ketat sekali, apalagi NGO yang funding itu dari luar negeri ya. Dulu itu ada program IPTMI kan, Integrity Participatory and Management Innovation, itu yang fundingnya itu dari negara Eropa, Jerman, di sana. Itu ada salah satu mahasiswa yang baru lulus loh. Dia sudah terbaik.
Tapi ketika diwawancara diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan, biasanya begitu kan, dibanding Fadli di luar itu Iya. dia gugup gitu kan. Gugup enggak. Jangan kan apa ya, sulit sekali dia mengeluarkan argumentasi itu. Nah, tapi IPK itu bagus. Oke sekali dia ini orang oke sekali di Izin. IPK ijazah lamarannya itu. Tapi disuruh bicara, dia nggak bisa entah apa lah. Tapi memang itu menjadi sebenarnya di fase kuliah itu memang fase yang harus lebih banyak berkecimpung di ya NGO yang asing itu bagus kan. Dan ya saya juga sambilan bekerja di NGO itu nggak bisa bayar. Jadi memang masalah kualitas ya, kualitas kita tuh memang rendah lah ya. Jadi hasil PISA tuh bukan makin bagus, makin turun gitu kan. Literasi, jadi apa namanya ya, terutama ya kan di daerah-daerah. Coba kita lihat kan misalnya di daerah tamatan SMP SMA aja dia kurang bisa membaca, memahami dengan baik. Terus dia bersaing sesama dia untuk kuliah. Ya bisa lolos, bisa lolos kuliah, tapi ya tadi membacanya juga kurang, pemahamannya kurang. Ya, tapi penekanan kita tidak pernah saja memperbaiki kualitas dari asal ya. Kita maunya tuh ya IPK tinggi itu gampang. Buat aja soalnya mudah-mudah. Iya, IPK tinggi itu kan akhirnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi akhirnya lama-lama memang perguruan tinggi itu ditandai oleh pasar kerja. Ya, ditandai itu artinya hati-hati dengan lulusan perguruan tinggi ini. Tidak bisa dipercaya. Jadi sebenarnya itu harusnya perguruan tinggi itu sadar kita itu di luar tuh gimana sih ininya orang lain memandang kita gitu ya. Selain itu memang sekarang ini kerjaan memang sangat fleksibel ya. Kita tidak bisa ekonomi tidak. No. Kita di dalam kuliah itu harusnya memang kemampuan berpikir kita harus diasah ya. Dan kemampuan beradaptasi. Dan belajar terus-menerus. Nah ini apa ya? Ada tugas kumpulkan dapat A. Gimana ngasah pemikiran dia? Jadi akhirnya yang dihasilkan memang lulusan yang tidak butuh tapi IP-nya tinggi. Nah itu ya, jadi itu. Dan kemudian, nah kalau menurut kalian ya, dengar-dengar mungkin perbandingan dengan Jawa, mungkin ada teman ya itu. Apa bedanya misalnya dalam sisi peraturan lah gitu? Baik. Dari sepengalaman saya waktu saya training waktu itu di Jakarta, waktu masih di NGO. Nah itu kan dari seluruh provinsi kumpul jadi satu di hotel itu. Jadi kita pelatihan nyampaikan kira-kira permasalahan di lapangan kayak gimana. Di awal-awal saya bekerja di NGO itu cukup challenging karena itu kesehatan kan. Dan saya backgroundnya ekonomi. Mau gak mau saya harus belajar. Saya ya baca juknis dan belajar di lapangan sama teman-teman. Sedangkan teman saya yang lain itu kebanyakan memang lulusan dari Jawa dan backgroundnya kesehatan. Jadi match. Nah sedangkan saya itu kan harus belajar dari nol. Istilah-istilah kesehatan saya juga kurang tahu kan. Jadi tapi seperjalanan itu satu hal yang saya sangat syukuri itu saya selalu belajar menanyakan sesuatu ketika oh ini kayak gimana ya, oh ini kayak gini. Jadi critical thinkingnya itu saya selalu skill Jalan tiap pokoknya sama ya di masa belajar gitu. Nah ketika saya nyampaikan argumen saya waktu di training itu kan rata-rata kalau PR di atasnya NGO lagi itu kan yang memimpin komunitas ya untuk di Indonesia rata-rata kan diisi lulusan dari UI, UGM. Ketika mereka mendengarkan saya argumen dan mereka bilang, wah ini cocok nih kayaknya untuk di PR gitu. Jadi sebenarnya meskipun kita lulusan SMA ataupun sarjana itu tidak menjamin kalau orang itu critical thinkingnya jalan ketika ada masalah. Dan itu perlu banyak diasah. Ketika ada masalah kita menyelesaikannya kayak gimana caranya. Seefektif, seefisien mungkin, belajar dari manapun. Dan itu yang saya pelajari selama di NGO.
Yang menarik itu kalau dari NGO itu apalagi donatur asing setara World Wide Fund atau WHO itu sangat detail oriented. Kalau laporan pekerjaan dia pasti selalu ada perbandingan. Sangat detail, itu sangat menarik buat saya. Jadi ketika mereka menempatkan satu di pemerintahan, satu di komunitas, saya bertanya kenapa mereka nempatin 2 dari pendanaan dari mereka itu ditempatin di komunitas satu. Ternyata supaya ada perbandingan gimana cara kerjanya di pemerintah sama di komunitas. Dan yang saya sangat syukuri juga pengalaman saya di NGO itu, saya banyak belajar gimana cara orang luar, orang asing itu menyelesaikan masalah. Dan tidak saya dapat di pekerjaan sebelumnya. Dan selain itu, yang saya juga syukuri, saya juga selalu belajar dari beliau di Bukan STT. Jadi ketika saya ada ketemu problem di lapangan, saya sering sharing sama beliau. Jadi beliau kasih masukan. Terus saya pikir, oh iya, jadi kayak gini. Kalau kayak gini, saya coba cara ini. Kalau nggak ketemu cara ini. Dan jadi banyak hal yang saya pelajari, saya tidak dapatkan di sekolah formal sebenarnya. Tetapi lebih ke pengalaman langsung di lapangan. Dan mau belajar. Ya, dan mau belajar. Ya, baik itu ya karena waktu kita yang sudah saatnya kita hentikan. Tapi intinya adalah selesai sarjana, Ya. terus belajar. Kalau memang kita mau bekerja begitu ya. Kalau tidak ada yang tertarik dengan kita ya. Dan orang lain tidak tertarik juga dengan IPK kita ya kalau tidak ada di sini. Terima kasih pada narasumber ya. Baik, lain kali kita akan berbincang lagi. Kayaknya banyak yang bisa diperbincangkan. Ada part 2 ini. Ya betul ya. Terima kasih ya. Ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.